Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 333. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Singkat cerita, setelah diperiksa, Kinchen telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian menjadi alkemis kelas 7. Namun di saat Kinchen akan memasuki ruangan, tiba-tiba, "Tunggu!" Sebuah suara terdengar, ternyata itu adalah Putra Suci Jinsu. Di sisi Putra Suci Jinsu nampak ada beberapa orang ahli martial sovereign. Dan yang terkuat dari mereka adalah ahli martial sovereign tahap tengah atau bahkan mungkin lebih kuat. Layak menjadi putra suci, dalam waktu singkat orang ini mampu mengumpulkan ahli-ahli di kelas martial sovereign. Melihat kedatangan putra suci Jinsu, beberapa master alkemis yang ada di sekitar Kinchen satu persatu mundur. Jelas mereka tidak ingin putra suci Jinsu salah paham. Namun putra suci Jinsu sama sekali tidak melihat mereka. Matanya fokus menatap Kinchen lalu berkata, "Nah, tidak menyangka keberanianmu sangat besar. Telah memukul putra suci ini, tapi kamu masih berani tinggal di sini dan tidak melarikan diri." Kinchen tersenyum tipis tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Saya baru saja menghajar seekor binatang. Mengapa saya harus lari?" ucap Kinchen dengan suara yang ringan. "Kurang ajar, bocah, kamu terlalu sombong. Lu Xingyuan bunuh anak itu," kata putra suci Jinsu. Lu Xingyuan adalah ahli martial sovereign tahap tengah. "Bocah, matilah di tanganku." Lu Xingyuan melesat, telapak tangannya dijulurkan dan menyerang ke arah Kinchen. Zhao Ruhui yang sangat mengagumi Kinchen, bagaimanapun Kinchen yang telah menyelamatkannya. Dan juga konflik ini tidak akan terjadi jika bukan karena dirinya. Akhirnya dia langsung bergerak dan mencoba memblokir serangan Lu Xingyuan. Namun kultivasi Zhao Ruhui sangat rendah. Di saat telapak tangan Zhao Ruhui beradu dengan Lu Xingyuan, Zhao Ruhui langsung terhempas 5 meter ke belakang. Sedangkan serangan Lu Xingyuan terus menerjang ke arah Kinchen. "Pria tua." Kinchen sama sekali tidak menghindar dan memanggil pria tua. Pria tua itu langsung melesat dan berhenti di depan Kinchen, langsung memblokir serangan Lu Xingyuan. Lu Xingyuan hanya merasa telapak tangannya telah menabrak dinding baja yang keras, dan dia pun dipukul mundur 2 langkah ke belakang. Beraninya bertindak liar di papilun pil saya. Lu Xingyuan langsung meraung, auranya langsung melonjak dan menyapu menekan Kinchen dan pria tua. Pria tua itu juga meraung, esensi sejati dari tubuhnya juga meledak, langsung membelah esensi yang dikeluarkan Lu Xingyuan. "Apa? Kamu orang tua dari Great Compassion?" Lu Xingyuan mengetahui pria tua dari Great Compassion itu. Dia seorang kultivator liar, menerobos tahap tengah kelas 8 30 tahun yang lalu. Dikatakan pernah membunuh 3 ahli martial sovereign dari Kastil Awan Darah. "Ternyata itu kamu. Pria tua, cepat menyingkir, jangan lindungi anak itu. Mungkin putra suci masih akan memaafkanmu dan mungkin mengangkatmu menjadi bawahannya," kata Lu Xingyuan. Pria tua itu menghiraukannya. Sekarang identitasnya telah terbongkar. Dia tidak akan bisa lagi kembali ke kampung halamannya. Dia sekarang hanya bisa mempercayai keputusannya memihak Kinchen. "Omong kosong apa dengannya? Lu Xingyuan, kamu tahan pria tua itu. Sedangkan kalian bertiga bunuh anak itu untukku," kata putra suci Jinsu. Mendengar perintah ini, segera 3 orang ahli martial sovereign di sisi putra suci Jinsu melesat. Mereka bertiga bersama-sama menyerang Kinchen. "Xiao Chen!" Nan Gongli berteriak. Namun karena ini bukan pertempuran di kelasnya, dia hanya bisa cemas. "Lawanmu adalah aku," kata Lu Xingyuan. Dia kembali melesat dan bertarung dengan pria tua. Duar! Tembakan ahli martial sovereign tiba kepada Kinchen. "Hahaha, mati!" Kinchen kemudian keluar dari asap tembakan. Apa? Anak ini masih selamat dari serangan ahli martial sovereign? Semua orang di sana terkejut. Ahli martial sovereign melakukan serangan namun tidak mampu melukai seorang bocah.
Putra suci Jinsu, saya harap jangan bertarung di sini. Saat ini sedang ada pengujian seseorang yang akan disertifikasi ke alkemis tingkat 7. Dan identitas orang ini nampaknya juga tidak biasa, kata seorang manajer. Jangan khawatir, saya akan segera mengakhiri pertempuran, kata putra suci Jinsu. Dia tidak menganggap serius omongan seorang manajer. Pertarungan terus dilanjutkan. Sesaat kemudian beberapa penatua juga keluar dari ruang sertifikasi dengan marah dan berkata, "Ada apa di sini? Beraninya membuat keributan di saat pengujian sedang berlangsung." Beberapa penatua, "Saya Wei Jingsu. Anak ini telah bertindak liar dan tidak menghormati putra suci ini. Saya sebagai putra suci sedang memberi pelajaran kepada anak ini," ucap Wei Jingsu. Melihat putra suci Jinsu yang membuat keributan, para sesepuh ini tidak jadi untuk marah. Bagaimanapun Wei Jinsu ini merupakan murid dari salah satu wakil Tuan Papiliun. Status wakil Tuan Papiliun sangat tinggi, apalagi Tuan Papiliun saat ini terlalu fokus dengan urusannya. Dan yang paling berkuasa saat ini adalah ketiga wakil Tuan Papiliun. Namun ada salah satu dari mereka yang bernama Penatua Jiao. Dia berani menghentikan putra suci Jinsu. "Wei Jinsu, kamu boleh menghajar orang lain, tapi jangan di Papiliun Pil. Papiliun Pil ini bukan tempat pribadimu," kata Penatua Jiao dengan marah. "Penatua Jiao, saya tahu Anda sedang dalam suasana berduka baru-baru ini karena putra suci Wenceng telah mati. Saya mengerti itu, tapi ini bukan urusanmu. Lebih baik jangan menghalangiku," kata putra suci Jinsu. Wajahnya nampak seolah-olah sedih, namun ada senyum tipis di mulutnya. Hal ini pun membuat Penatua Jiao semakin marah. Walaupun saat ini memang hanya ada 3 putra suci, tapi sebenarnya sebelumnya putra suci ada 4. Namun salah satu telah mati di luar kota Piltdown City. Rumor mengatakan bahwa dia telah jatuh, namun semua orang yakin bahwa putra suci ini dibunuh oleh seseorang, karena dikatakan bahwa putra suci ini kemampuan dan bakat bawaan jauh melampaui ketiga putra suci saat ini. Putra suci Wenceng yang telah mati dikultivasikan oleh seorang penatua dengan reputasi cukup tinggi, dan Penatua Jiao juga adalah bawahan dari penatua ini. Akhirnya saat ini Penatua Jiao sangat marah. Melihat Penatua Jiao marah, Wei Jinsu nampak sama sekali tidak takut. "Penatua Jiao, saya mengatakan jangan mencari masalah untuk menghancurkan diri sendiri," kata Wei Jinsu. "Kurang ajar!" Penatua Jiao semakin marah. "Penatua Jiao, tenanglah, tidak baik bagi kita untuk melawan putra suci," kata penatua lainnya yang ada di sisi Penatua Jiao. Putra suci Jinsu mengabaikan Penatua Jiao, matanya tertuju kepada Qin Chen. "Apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh anak itu!" Segera Lu Xinyuan dan beberapa ahli martial king lainnya kembali bertarung dengan Qin Chen dan pria tua. Melihat para penatua tidak campur tangan, Master Zhao Ruhui kemudian berkata, "Para penatua, saya adalah junior Zhao Ruhui. Tolonglah." Pria muda itu adalah seorang master alkemis dan kedatangannya ke sini untuk mengikuti ujian menjadi master alkemis kelas 7. Umurnya baru 20 tahun. Lagi pula yang membuat masalah duluan adalah putra suci Jinsu. "Para penatua semuanya, tolonglah." Mendengar ini, para penatua itu terkejut. Apa? Master alkemis di usia 20 tahun dan datang untuk menjadi master alkemis kelas 7. Apakah ini sebuah lelucon? Para penatua hampir tidak mempercayainya. "Zhao Ruhui, apakah kamu tidak tahu hukuman bagi orang yang membohongi penatua?" "Para penatua semuanya, saya tidak berbohong." Mungkinkah yang dikatakan Zhao Ruhui memang benar? Memikirkan hal ini, para penatua itu akan segera menolong Qin Chen. Namun sebelum mereka melakukan tindakan, tiba-tiba sesosok orang keluar dari ruang pemeriksaan. Sosok ini adalah Zhao Qingpeng. Dia melirik area pertempuran. "Xiao Chen, itu kamu," kata Zhao Qingpeng. Dia adalah orang yang sedang melakukan ujian pemurnian untuk menjadi alkemis kelas 7. Sebelumnya dia mendengar ada pertempuran di luar, namun dia mengabaikannya. Akan tetapi di saat para penatua berkata bahwa yang bertarung adalah seorang pria muda 20 tahunan dan merupakan seorang master alkemis bermarga Qin,
Akhirnya dia keluar karena khawatir, dan benar saja orang yang sedang bertarung dan ingin dibunuh oleh putra suci Jinsu ternyata adalah Xiao Chen. "Saudara muda, apakah kamu mengenal anak ini?" kata Penatua Jiao. "Saudara Jiao, ini adalah Xiao Chen, orang yang saya ceritakan sebelumnya untuk dikenalkan kepada Tuan," kata Zhao Qinpeng. "Apa? Bukankah ini terlalu muda?" Penatua Jiao terkejut, namun dia langsung melesat lalu berhenti di depan Qin Chen dan melindunginya dari serangan Lu Xingyuan dan beberapa ahli lainnya. Bagaimanapun Penatua Jiao juga adalah ahli martial sovereign tahap tengah. Melihat Penatua Jiao bergerak melindungi Qin Chen, Wei Jinsu menjadi sangat marah. "Penatua Jiao, kamu berani melindungi orang yang ingin dibunuh oleh putra suci ini? Apakah kamu tidak takut aku melaporkan ini kepada guru, dan guru akan menendangmu dari Papiliun Pil?" kata putra suci Jinsu. Saat ini nampak Qin Chen yang sebelumnya telah bertarung dengan ahli-ahli martial sovereign yang dibawa putra suci Jinsu. Qin Chen sama sekali tidak terluka. Zhao Qinpeng bergegas ke arah Qin Chen. "Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, hanya seekor semut tidak akan mampu melukaiku." "Hahaha, apakah kamu lulus penilaian menjadi Master Alchemist kelas 7? Selamat," kata Qin Chen seraya tersenyum dan menepuk pundak Zhao Qinpeng. "Xiao Chen, ini juga berkat bimbinganmu," kata Zhao Qinpeng berkata dengan hormat kepada Qin Chen. Melihat ini, beberapa Master Alchemist yang ada di sana terkejut. "Wei Jinsu, ini adalah Papiliun Pil, bukan tempatmu untuk bertindak liar," kata Penatua Jiao. Dia mendengus dingin. Namun saat ini tiba-tiba seorang pria datang dan berdiri di sisi Wei Jinsu. Pria ini bernama Wang Yongsheng, seorang ahli martial sovereign tahap tengah puncak, merupakan tangan kanan dari Wakil Tuan Papiliun Kang Yuming. Wakil Tuan Papiliun Kang Yuming adalah guru dari Wei Jinsu. Wei Jinsu nampak senang di saat kedatangan Wang Yongsheng. "Saya dengar ada yang ingin membunuh putra suci Jinsu secara diam-diam," kata Wang Yongsheng. "Putra suci Jinsu, jika Xiao Chen ingin membunuhmu, itu hanya perlu menggerakkan satu jarinya saja. Mengapa harus repot-repot membunuhmu secara diam-diam?" ucap Zhao Qinpeng dengan nada mencibir. Mendengar ini, Wang Yongsheng langsung marah dan menekan Zhao Qinpeng dengan auranya. Penatua Jiao tidak tinggal diam, dia langsung memblokir tekanan Wang Yongsheng. "Wang Yongsheng, kamu jangan bertindak arogan. Orang ini adalah saudara muda dari garis keturunan Silpi saya dan baru saja dipromosikan menjadi Master Alchemist kelas 7. Mendengar ini, Wang Yongsheng seperti mengingat sesuatu. "Oh, ternyata kamu adalah anak dari keluarga Zhou yang waktu itu menyinggung istana penegak hukum, lalu diusir dari kota Piltdown City dan dikirim ke tanah 100 dinasti. Tidak menyangka kamu berani kembali lagi ke sini," kata Wang Yongsheng. Jadi begini, karena masalah Zhao Qinpeng dan istana penegak hukum waktu itu, Xuan Yi Yawang, gurunya Zhao Qinpeng, Master Silpi yang menjabat sebagai wakil Tuan Papiliun saat itu, juga terkena imbasnya dan diturunkan dari jabatan wakil Tuan Papiliun menjadi seorang penatua. Walaupun Master Silpi telah diturunkan menjadi seorang penatua, tapi statusnya masih cukup tinggi. Lalu dia menumbuhkan seorang jenius, dan jenius itu pun mampu menjadi seorang putra suci yang dikenal dengan nama Putra Suci Wencheng. Namun baru-baru ini Putra Suci Wencheng telah dibunuh di luar kota Piltdown City. Akibatnya hal ini pun kembali membuat pukulan berat bagi Master Silpi. Sedangkan Penatua Jiao, dia juga adalah bawahan Master Silpi senior dari Zhao Qinpeng. Baiklah, aku tidak peduli dengan hal itu, tapi anak ini telah menyinggung dan mengincar Putra Suci Jinsu. Serahkan anak ini kepada saya, dan saya akan melupakan masalah ini. Akan tetapi jika tidak, jangan salahkan orang tua ini bertindak kasar, kata Wang Yongsheng. Mendengar ini, tentu Penatua Jiao tidak ingin menyerahkan Qin Chen. Apalagi Qin Chen ini adalah teman dari Zhao Qinpeng. Saat ini Qin Chen maju ke depan dan angkat bicara.
Saudara Jiao, tolong persiapkan, saya ingin menguji alkemis kelas 7. Menurut aturan Wuyu ayat 26 pasal 137, seseorang dapat melakukan ujian alkemis kapanpun dan mendapatkan perlakuan khusus. Jika Papiliun cabang melanggar, Papiliun itu akan dihukum berat, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang terkejut, namun setelah dicek memang benar-benar ada aturan seperti itu. Jelas aturan itu ada. Orang Qin Chen sendiri yang buat dulu bersama para master alkemis kelas 9 di kehidupan sebelumnya. Di saat Qin Chen menjadi penatua kehormatan di markas Papiliun Pil. Oke, siapkan ruang pemurnian, kata penatua Jiao. Hahaha, bocah masih bau kencur, sebenarnya ingin menjadi master alkemis kelas 7. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa bocah kecil sepertimu lakukan. Jika kamu berhasil lolos ujian dan menjadi master alkemis kelas 7, kamu akan mendapat keadilan. Tapi jika kamu gagal, kamu akan mati, kata putra suci Jinsu. Dia sangat yakin Qin Chen tidak akan mampu menyelesaikan ujian menjadi master raja obat. Kalau begitu, ayo bersiaplah di ruangan, kita akan mulai ujiannya, kata penatua Jiao. Tidak perlu di ruangan khusus, untuk kali ini ujian akan diselenggarakan di aula agar kita semua bisa melihat dan mengamati, kata Wang Yongsheng dengan senyum jahat. Tidak, jika di aula ini akan sulit, kata penatua Jiao. Penatua Jiao, tidak apa-apa, ikuti saja untuk ujian di aula, kata Qin Chen. Wajah penatua Jiao cemas. Ujian untuk menjadi alkemis kelas 7 sudah sangat sulit. Jika dilaksanakan di aula dan ada banyak orang yang menonton, maka tingkat kesulitan akan berkali-kali lipat lebih sulit. Kakak senior, ikuti saja apa yang dikatakan Xiao Chen, kata Zhou Qimpeng. Nampak dia sangat percaya diri. Berita tentang ujian menjadi master alkemis kelas 7 yang akan diselenggarakan di depan umum menyebar dengan cepat. Ini menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun semua orang mengidam-ngidamkan ingin menjadi master alkemis kelas 7. Dan biasanya ujian menjadi master alkemis kelas 7 selalu di ruangan tertutup dan dirahasiakan. Namun baru kali ini akan dilaksanakan di depan umum. Jelas mereka akan sangat antusias dan berbondong-bondong untuk datang ke Papiliun Pil. Alhasil selang beberapa saat aula dipenuhi banyak orang. Melihat aula dipenuhi banyak orang, penatua Jiao dan lainnya mengerutkan kening. Bagaimana bisa dilakukan ujian jika ruangan aula penuh sesak dengan kerumunan orang? Bagaimana jika kita tunda ujiannya? Kata penatua Jiao. Tidak boleh. Jika tidak bisa dilaksanakan di aula, maka kita akan melaksanakannya di alun-alun, kata putra suci Jinsu. Qin Chen telah memukulnya. Dia tidak ingin melepaskan Qin Chen. Bagaimanapun dia masih sangat yakin Qin Chen akan gagal. Namun penatua Jiao dia sangat tidak setuju, karena di saat memurnikan pil agar sukses harus ada ketenangan. Namun Qin Chen tiba-tiba berkata, "Oke, lakukan saja ujiannya di alun-alun." Hahaha, baiklah, nak, kamu ternyata sangat berani. Tapi jika nanti kamu gagal, orang tua ini adalah orang pertama yang akan membunuhmu, kata Wang Yongsheng. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.